Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini masih tentang jarak titik ke bidang ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas jarak titik ke bidang, tapi ada soal yang belum dibahas ya di video sebelumnya. Maka saya coba akan bahas sekarang. Nah, ini masih jarak titik ke suatu bidang ya, yang berbentuk segitiga ya, yang berbentuk segitiga. Nah, bagaimana nih cara menentukannya? Nah, nanti seperti biasa ada trik cepatnya juga dalam menentukannya ya. Jadi ada konsepnya dan ada trik cepatnya. Jadi jangan di skip videonya, tonton dari awal sampai akhir agar kalian tidak gagal paham dan kalian bisa memahami bagaimana cara mendapatkan konsepnya dan trik cepatnya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Sebelum saya bahas videonya, silakan bagi yang ingin mendukung channel ini, dukung dengan cara mensubscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar channel ini terus berkembang dan membahas materi matematika, fisika, kimia dan soal, kemudian membahasnya dengan cara menggunakan konsep dasar dan ada trik cepatnya ya. Oke. Untuk soal ini masih tentang jarak titik ke bidang yang membentuk segitiga ya. Jadi pada sebuah kubus ABCDFGH terdapat titik P di tengah EH. Nah, ya udah digambarkan ya. Kemudian titik Q di tengah titik Q di tengah EF ini ya, bukan E, F. Titik Q di tengah EF dan R di tengah AE. Jadi kalau digambarkan begini titiknya ya. P di tengah EH, Q di tengah EF, R di tengah P di tengah EH, Q di tengah EF, R di tengah EA ya, EA. Nah, jadi karena ini posisinya di tengah, maka titik R ini membagi EA menjadi sama panjang, ER-nya 3, ER-nya 3, EA-nya juga 3 gitu ya. Dan sama P sama Q juga membagi rusuk menjadi sama panjang ya, yaitu 3 dan 3. Nah, terus jarak titik ke bidang, nah yang membentuk segitiga sama sisi ini dikatakannya. Kenapa? Kalau kita lihat RQ ini rusuk pada kubusnya itu cuma setengah rusuk ya. Jadi kalau kita lihat RQ adalah sisi miring segitiga siku-siku ERQ. Kalau kita lihat ada ER setengah rusuk, EQ juga setengah rusuk, maka RQ-nya adalah tinggal rusuk akar 2 nantinya ya. Jadi setengah rusuknya adalah 3. Ini juga ER-nya juga 3, maka RQ-nya adalah 3 akar 2 gitu ya maksudnya. Setengah rusuk akar 2. Nah, sama PQ itu terdiri dari EP setengah rusuk, EQ juga setengah rusuk. Jadi panjangnya sama ya dengan RQ. Kemudian PR juga sama, PE-nya setengah rusuk, ER-nya juga setengah rusuk. Maka PQR adalah segitiga sama sisi ya. Jadi kalau menghitung jarak titik ke bidang segitiga sama sisi, ini pasti jarak titik ini jatuh ke titik beratnya. Titik beratnya adalah ini nih ya, titik perpotongan ketiga garis yang digambar garis putus-putus merah ini. Namanya ini titik perpotongan dari ketiga garis berat ya. Garis berat itu garis yang membagi alas sama panjang. Nah, nanti E-nya ini nanti menghubungkan antara titik berat segitiga dengan titik E itu sendiri. Titik berat segitiganya anggaplah titik S lah ya. Nah, nanti di sini ada titik S di sini. Nah, maka ES-nya adalah jarak titik ke bidang ya. Nah, ini. Jadi ES-nya adalah jarak titik ke bidang. Gambarkan, nah, ini ya. Nah, inilah kira-kira.
Lalu bagaimana caranya untuk menentukan panjang ES? Kita buat segitiga siku-siku, tarik garis dari E ke ini nih, ke tengah alas segitiganya. Anggaplah tengahnya adalah T aja ya. Jadi tarik garis ke ET. Nah gitu ya, sehingga terbentuk segitiga ETR ya, segitiga ETR. Ntar berembus. Nah ini terbentuk segitiga ETR ya. Jadi kalau ditegaskan garisnya, nah ini akan menjadi gini nantinya. Akan menjadi ya. Nah ini E ke T, kemudian T ke R, kemudian E ke R gitu ya, hingga terbentuk segitiga siku-siku di E. Nah nanti kalau digambarkan ya, digambarkan dengan jelas ETR ini di tempat lain gitu ya. Nah misalkan di sini siku-sikunya tadi di E, yang ini adalah T, E, yang ini adalah R. Nah panjang ER sudah jelas, yaitu 3 di situ ya, 3. Kemudian ET, nah ET ini berapa panjangnya gitu ya. Nah kalau kita hubungkan dari E ke R nih, kita lanjutkan ya nih dari E ke R. Nah misalkan sini ya, dari E ke R, itu ternyata ER ini dibentuk dari, kalau kita lihat ER ini dibentuk dari, nah sebentar, kalau kita tarik garis sebentar, ini kurang tepat, ini titik R nya harusnya kalau di tengah bukan di sini ya. Nah kita sini lah ya. Ini nanti dihubungkan ya, hubungkan dari H ke F. Kita hubungkan dari H ke F. Nah nanti kan jatuh di tengah-tengahnya di sini nih, tengah-tengahnya gitu ya. Jadi HF ini dibentuk dari HE, HE-nya adalah rusuk, sedangkan EF-nya adalah rusuk. Maka kalau kita bandingkan segitiga PQR, PQR itu dibentuk oleh setengah rusuk tadi ya, benar nggak? Jadi garis-garis pada segitiga PQR dibentuk oleh setengah rusuk, sedangkan segitiga HEF dibentuk oleh rusuk dan rusuk. Bentuk segitiganya ya, segitiganya AHF masuknya ya. Seri-seri. Kita lihat lagi, segitiga HEF dibentuk oleh rusuk HE dan rusuk EF. Sedangkan segitiga EPQ dibentuk oleh setengah rusuk EP dan setengah rusuk EQ. Nah makanya segitiga ini kalau bentuknya sama, nah ini kan segitiga HEF dengan EPQ bentuknya sama, makanya segitiga sebangun. Artinya segitiga sebangun itu adalah kalau dibandingkan perbandingan sisinya itu sama ya. Jadi kalau dibandingkan HE adalah R gitu ya. Jadi HE dibandingkan dengan PE ya, PE itu adalah sama dengan perbandingan EF dibandingkan dengan EQ. Kita lihat HE-nya adalah rusuk gitu ya. Kemudian PE-nya adalah setengah rusuk, EF-nya rusuk, EQ-nya juga setengah rusuk. Jadi dicoret ini. Nah, ya. Yang ini 1 dibagi setengah adalah 2 ya. 1 dibagi setengah 2. Artinya 2/1 ya. Karena 2 itu 2/1. Ini sama 2/1 juga. Artinya perbandingan rusuknya adalah 2/1 gitu ya. Nah makanya ET kalau E anggaplah ini S ya, anggaplah ini W aja ya. Kalau EW nya adalah misalkan 8, maka ET-nya adalah 4 gitu maksudnya ya. Jadi ET-nya adalah kita bisa cari menggunakan EW nantinya. Yuk kita cari EW-nya. EW-nya adalah setengahnya diagonal sisi ya, gitu ya. EW-nya adalah setengahnya diagonal sisi. Nah, diagonal sisi kubus adalah rusuk 2, berarti dari 2. Berapa? 3. Artinya ET-nya itu setengahnya dari EW gitu ya. Berarti setengahnya dari 3/2. Jadi berapa? 3/2 ya.
udah tulis di sini 3/2 akar 2. Kemudian cari RT-nya pakai rumus Pythagoras, ya, kan sisi ini pada segitiga siku-siku. Nah, caranya mencari sisi miring, tambah ya, mana yang tambah sisi siku-siku. 3/2 akar 2 dikuadratkan tambahkan 3 kuadrat. Ini akan menjadi 3/2 9, akar 2 pangkat 2 2. 9 kali 2 jadi 18 per 2 pangkat 2 4 ditambah 9 ya. 9 itu adalah 30/4 ya. Jadi 18 tambah 36 54/4. Diperkecil 54 itu dibagi 2 27 2. Nah 27 9 kali 3 dibagi gitu ya. Sama jika 9 adalah 3, nah, akar 3 per akar 2. Rasionalkan karena penyebutnya atau bawahnya akar 2 kali akar 2. Maka ini akan jadi 3/2 akar. Nah, jadi RT-nya 3/2 akar. Lalu bagaimana mencari ES? ES itu kan menghubungkan dari E ke sini ya. Dari E ke TR-nya ya, E ke TR. Berarti kita tarik garis dari sini ke sini. Kenapa? Karena jarak titik ke garis tegak lurus. Itu konsepnya dari jarak titik ke garis ya, selalu tegak lurus dan selalu terpendek. Nah, karena terbentuk segitiga siku-siku seperti ini, ada rumus untuk menentukan D atau jarak titik ke garis. Saya sudah bahas di video sebelumnya. Kalau kalian ingin nonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu ya. Nah, saya membahas tentang ini ya, tentang menentukan jarak titik ke garis yang membentuk segitiga siku-siku. Oke, kita lanjutkan. Menentukan jarak titik E ke bidang PQR sama aja menentukan jarak titik E ke RT ya. Nah, ini kalau digambar kubusnya, jadi nanti akan ada ES ya. S itu ada di garis TR ya. Nah, ini sudah digambarkan. Nah, dari E ke S ya, S-nya di sini. Nah, berapa sih ES? Nah, tinggal kita gunakan menentukan D ya. D jarak titik ke garis TR atau jarak titik E ke bidang PQR gitu ya. Jadi dilambangkan begini aja ya. Jadi D jarak titik E ke PQR itu bisa diwakili oleh D jarak titik E ke garis TR gitu ya. Nah, menghitungnya gimana? Tinggal gini aja, ATM, alas kali tinggi bagi miring. Alasnya mana? Alasnya adalah ET gitu ya. Tingginya mana? Tingginya adalah ER gitu ya. TR-nya mana? TR-nya adalah M-nya gitu ya, M-nya. Jadi kalau kita lihat, kita masukkan angkanya. A-nya adalah 3/2 akar 2, T-nya adalah 3 itu ya. M-nya adalah 3/2 akar 6. Begitu disederhanakan, 3/2 colet, sisa. Nah, ini penyebutnya atau bawahnya akar 6 ya. Rasionalkan dulu kali penyebut. Kalau penyebutnya akar 6 ya atas sama bawahnya dikali akar 6. Nah, gini. Yang akan menjadi akar 2 kali akar 6 jadi akar 12 ya. 3 akar 12. Karena akar 6 adalah 6, tinggal sederhanakan 3 bagi 3 1, 6 3 adalah 2. Maka akar 12 bisa dijalan 3 ya. Akar 4 adalah 2, jadi setengah kali akar 3 ya. Coret jadi jawabannya adalah akar 3 cm. Nah ya, seperti itu ya. Nah, kalau mengerjakan dengan cara seperti ini masih terlalu lama ya. Sebenarnya ada trik cepatnya ya. Tapi bagi kalian yang masih belum paham atau ada yang perlu ditanyakan dari pembahasan konsep dasar seperti ini, silakan boleh tanyakan di kolom komentar ya. Sebelum kita lihat trik cepatnya, silakan kalian pahami dulu nih konsepnya. Kalau ada pertanyaan ya tanyakan ya di kolom komentar. Oke, kita lihat trik cepatnya seperti apa. Nah, ini. Oke, kita mulai saja trik cepatnya. Di video sebelumnya saya sudah bahas bagaimana menentukan jarak titik E ke bidang AFH yang dalam gambar ini adalah EO ya. EO itu adalah sepertiganya diagonal ruang. Saya sudah gambarkan ulang segitiga EO-nya seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah EO ini adalah sepertiganya diagonal ruang. Dan kalau kita lihat pada soal ini terbentuk segitiga siku-siku lagi yaitu ETR ya.
Nah, ETR untuk menentukan jarak ke segitiga PTR ya. Segitiga PQR maksudnya itu sama aja jarak titik E ke garis TR ya, sama aja ES. Nah, ES-nya ini berapa kalinya EO gitu. Ini yang jadi pertanyaan, berapa kalinya EO. Kalau kita lihat ini ET ini adalah setengahnya EO ya. Saya sudah jelaskan di konsep yang tadi. ET ini adalah setengahnya EO ya. Nah, ER juga, ER ini adalah setengahnya AE gitu ya, setengahnya AE. Setengahnya AE. ER ini ya benar setengahnya ya. Karena itu adalah setengah rusuk tuh, ER-nya setengah rusuk kubus. Setengah rusuk gitu aja ya. Kemudian kalau kita lihat kalau ET setengah EO gitu ya. Artinya kalau kita lihat bentuk segitiganya, ini segitiganya sama-sama segitiga siku-siku, bentuknya sama, maka kita bisa menggunakan kesebangunan di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini R ini maksudnya EA ya, setengahnya EA nih. Ini setengah rusuk adalah setengahnya EA. Nah, ET setengah EO, ER setengah EA. Maka kalau EO-nya sepertiga diagonal ruang, ES-nya adalah setengahnya sepertiga diagonal ruang gitu ya. Jadi ES ini adalah setengahnya dari EO ya, setengahnya dari EO. Artinya setengah kali EO-nya adalah sepertiga diagonal ruang. Jadi setengah kali sepertiga 1/6 ya, 1/6 diagonal ruang. Jadi ini kesimpulannya. Jadi trik cepatnya untuk menentukan ES adalah 1/6 diagonal ruang. Bisa kita tuliskan begini ya. Udah tinggal kita gunakan rumusnya. ES sama dengan 1/3-nya 1/6-nya ya, 1/6-nya diagonal ruang. Artinya 1/6 diagonal ruangnya adalah R akar 3 gitu ya. R-nya kan tadi adalah 6 ya, 6 cm. Maka 1/6 dikali 6 akar 3 tinggal dicoret ya, tinggal dicoret. Nah, 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1, 1 kali akar 3 jadi berapa? Akar 3 cm. Nah ya, tidak sampai 5 detik ya untuk menyelesaikannya. Gampang ya, kurang dari 5 detik kalian mampu menjawab soal ini dengan menggunakan trik cepat gitu ya. Oke, bila mana kalian suka trik cepat ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.